Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Gusti Hasan Munadi dari kelompok 10 dengan NPM 202122045. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Hana Nurhaliza dengan NPM 2021 22131. Nama saya Nuranisa, NPM 2021222068. Perkenalkan, nama saya Nisa Tintin Rusmiyati, NPM 2021222137. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang pembelajaran pada program studi pendidikan bahasa Inggris. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjut ke pemateri pertama. Pengajaran bahasa Inggris sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai mata kuliah umum untuk mahasiswa yang dari program studi lain dan sebagai bidang studi. Tentunya kedua jenis pengajaran tersebut berbeda. Di perguruan tinggi sendiri, khususnya program studi pendidikan bahasa Inggris, akan fokus pada pembelajaran tense, intensive reading, speaking, writing, listening, tata bahasa, psikologi pendidikan, penerjemahan, dan teaching English. Yang pertama, tense. Tense adalah hal yang sangat penting dan mendasar ketika mempelajari bahasa Inggris. Tense pada umumnya digunakan untuk membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan waktu kejadian atau peristiwa berlangsung. Yang kedua, intensive reading. Belajar bahasa Inggris sama seperti belajar bahasa asing lainnya, yaitu perlunya membaca banyak kosakata sehingga dapat membaca kalimat atau percakapan bahasa asing lebih lancar lagi. Dimulai dengan bacaan yang sederhana dahulu, lalu selanjutnya akan dilatih dengan bacaan yang lebih rumit lagi. Bahkan di beberapa pertemuan, mahasiswa akan dilatih skill reading dengan membaca teks bahasa Inggris yang memiliki arti di luar peraturan kamus seperti lirik lagu bahasa Inggris. Yang ketiga, speaking. Speaking merupakan materi yang paling penting karena speaking merupakan cara penyampaian pesan atau materi terbaik. Mahasiswa akan mempelajari bahasa Inggris yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian akan mempelajari yang lebih kompleks lagi. Yang keempat, writing. Writing akan menunjukkan secara langsung di mana letak kemahiran mahasiswanya dalam berbahasa Inggris. Ilmu writing sendiri merupakan kemampuan sehingga dapat dilatih ketika mahasiswa memasuki materi writing. Mereka akan dibiasakan untuk menulis banyak hal dalam bahasa Inggris, seperti menulis esai, menulis surat formal, dan menulis paragraf. Yang kelima, mengenai listening. Materi ini mungkin terdengar mudah karena orang yang sering mendengarkan lagu bahasa Inggris atau menonton film sudah terbiasa mendengar percakapan dalam bahasa Inggris. Di prodi pendidikan bahasa Inggris, kemampuan listening ini akan diperdalam karena ada beberapa kosakata yang bentuk penulisannya sama, tetapi beda pengucapan dan sebaliknya. Sehingga hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dilatih. Dan keenam yaitu tata bahasa. Materi ini mungkin sering kita sebut dengan grammar. Di mata kuliah ini kita akan belajar tentang aturan yang menggambarkan struktur ungkapan dalam bahasa Inggris, termasuk di dalamnya struktur kata, frasa, klausa, dan kalimat. Yang ketujuh yaitu psikologi pendidikan. Prodi pendidikan bahasa Inggris juga menyelipkan materi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ini membahas tentang prinsip dan metode psikologi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Sehingga materi ini cukup penting dipelajari agar mahasiswanya dapat menjadi lebih bijaksana dalam membimbing calon peserta didik. Selanjutnya yaitu yang ke-8 tentang penerjemahan. Walaupun sekarang sudah ada Google Translate, penerjemahan tetaplah menjadi materi penting yang perlu dipelajari jika seseorang hendak menjadi guru bahasa Inggris. Hal ini dikarenakan seorang guru bahasa Inggris bertugas dalam mengajarkan ilmu bahasa ke bahasa Indonesia sesuai dengan konteksnya. Dan yang ke-9 yaitu mengenai teaching English. Bukan program studi bahasa Inggris jika tidak dapat mengajarkan mahasiswanya mengenai bagaimana mengajari penggunaan bahasa Inggris kepada peserta didik. Oleh karena itu, di pertengahan semester nanti atau mendekat akhir semester,
mahasiswa akan belajar bagaimana cara memberikan metode pengajaran bahasa Inggris yang efektif. Tentunya sebelum melaksanakan mata kuliah tersebut, setiap dosen memberikan pembelajaran semester atau silabus. Selain itu, tata tertib dan sanksi selama proses perkuliahan berlangsung sudah disepakati bersama dengan dosen pengampus serta mahasiswa. Kemudian pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang mendorong mahasiswanya untuk berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. Di sini mahasiswa lah yang harus mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan berdasar apa yang mereka pelajari. Sedangkan dosen hanya sebagai fasilitator di dalam kelas selama mahasiswa mengeksplorasi ilmu melalui diskusi, berekreasi, dan bereksperimen dalam mengembangkan keterampilan dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan mata kuliah. Kelebihan pertama saat kamu mengambil jurusan bahasa Inggris ialah prospek kerja yang lumayan luas, mulai dari SD, SMP, SMA, dan di bangku kuliah sudah diajarkan bahasa Inggris, sehingga keperluan akan tenaga pendidik yang mempunyai bidang kemahiran bahasa Inggris lumayan besar. Selanjutnya yaitu bisa membuka lembaga kursus bahasa Inggris. Keunggulan mengambil jurusan bahasa Inggris ialah kamu dapat membuka lembaga belajar bahasa Inggris. Jika memang sesudah lulus kuliah, kamu belum menemukan pekerjaan, kamu bisa berinisiatif membuka lembaga tuntunan belajar bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu menjadi freelance jasa translator. Freelance ialah pekerjaan yang mudah dilaksanakan oleh sarjana yang berasal dari jurusan bahasa Inggris. Dalam proses perkuliahan di kampus, mahasiswa bakal diberikan sekian banyak tugas yang menjadi bekal bagi lulusan untuk dipakai dalam sekian banyak jenis profesi. Yang keempat yaitu local guide atau pemandu wisata. Karena bahasa Inggris merupakan bahasa penghubung antar negara, potensi ini yang dapat dijadikan kesempatan kerja untuk sarjana dari jurusan bahasa Inggris untuk menjadi pemandu wisata. Yang kelima, mudah melanjutkan studi beasiswa. Seperti yang kita ketahui, jika kita ingin mendapatkan beasiswa ke luar negeri, di mana negara yang menggunakan bahasa Inggris, maka kita harus melampirkan kemampuan bahasa Inggris kita yang berupa hasil tes TOEFL ataupun IELTS, di mana mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris ini akan lebih mudah untuk mendapatkan nilai yang tinggi pada tes tersebut, karena apa yang diteskannya pun merupakan apa-apa yang dipelajari di prodi ini. Yang keenam, menjadi penerjemah buku. Berbeda dengan translator, di mana translator ini menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, sedangkan penerjemah lebih umum ditafsirkan sebagai orang yang menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. 7. Peluang besar berkarir di perusahaan swasta. Pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandar udara merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perhubungan. Di setiap wilayah di Indonesia pastinya memiliki ketiga perusahaan tersebut. Kita bayangkan jika di setiap kota atau kabupaten Indonesia memiliki salah satu dari ketiga perusahaan tersebut, pastinya kita dapat menghitung kabupaten dan kota Indonesia itu banyak sekali, dan ini berarti peluang untuk kita lulusan pendidikan bahasa Inggris lebih besar untuk berkarir atau mendapatkan kerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan lulusan bahasa Inggris yang mampu berbahasa Inggris pastinya, atau yang lebih kita kenal dengan istilah kemampuan public speaking. Yang terakhir, mudah bepergian di luar negeri. Traveling saat ini menjadi tren, dan dalam bertraveling, khususnya di luar negeri, jika kita memiliki kemampuan berbahasa Inggris, pastinya kita akan lebih mudah untuk berpergian di sana. Contohnya untuk menemukan atau bertanya di mana letak hotel atau restoran, kita bisa menanyakan ke orang-orang yang ada di sana. Namun jika kita tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris, kita akan lebih sulit untuk menemukannya. Mungkin kita bisa menyewa translator jika kita tidak memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris. Namun hal tersebut akan menambah budget yang kita keluarkan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.